Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang masalah delik dan jenis-jenisnya. Masalah delik adalah situasi atau kondisi yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Delik berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata delik, yang berarti tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam undang-undang suatu negara. Delik dan unsur-unsurnya. Delik adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Unsur-unsur delik yang pertama yaitu perbuatan, yakni adanya perbuatan, baik perbuatan aktif melakukan sesuatu ataupun perbuatan pasif tidak melakukan sesuatu atau tidak melanggar kewajiban. Yang kedua ada kesalahan atau niat jahat atau kejahatan. Nah, jadi yang kedua itu unsur-unsur delik itu yaitu adanya kejahatan, adanya kesalahan, niat kejahatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga melawan hukum, yaitu unsur yang ketiga delik atau tindakan pidana ini harus melanggar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat itu diancam dengan pidana yang sudah ditentukan dalam undang-undang tindak pidana. Jadi yang keempat itu tindakan pidana atau delik ini akan diancam hukuman sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian yang kelima adanya korban atau potensi korban, kerugian atau bahaya. Nah, yang kelima ini jadi unsur delik itu adanya korban atau akibat atau bahaya yang disebabkan dari delik tersebut atau tindakan pidana tersebut. Nah, jadi unsur-unsur delik itu ada 5. Yang pertama ada perbuatan, baik itu pasif maupun aktif. Yang kedua ada kesalahan atau niat jahat atau kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga ialah tindakan yang melawan hukum. Kemudian yang keempat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adanya korban atau akibat atau kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari delik atau tindakan pidana tersebut. Kemudian jenis-jenis delik. Yang pertama ada delik formil dan material. Delik formil yaitu perbuatan yang dianggap selesai namun tidak menitik beratkan pada akibatnya. Kalau delik material itu perbuatan yang dianggap selesai dan menitik beratkan pada akibatnya. Contoh delik formil yaitu pencurian, contoh delik material yaitu pembunuhan, sehingga menitik beratnya pada akibatnya itu hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang kedua ada delik aduan dan delik biasa. Nah, suatu tindak pidana bisa diajukan atau bisa diproses apabila diajukan atau diadukan oleh yang merasa terpidana. Contohnya penghinaan. Nah, jadi penghinaan ini bisa diproses apabila orang yang dihina mengadu kepada pihak yang berwajib. Kemudian ada delik biasa, baik diajukan ataupun tidak, ini akan tetap diproses. Itulah delik biasa. Kemudian ada delik komisif dan delik omisif. Delik komisif yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif, contohnya pembunuhan, pencurian. Jadi ada tindakan kita yang dilakukan, itu delik komisif. Kemudian ada delik omisif yaitu tindak pidana yang terjadi karena kelalaian seperti ketimpangan dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus yaitu kesengajaan, jadi kejahatan yang tindakan yang disengaja. Contohnya seperti pembunuhan berencana. Kemudian ada delik culpa atau kelalaian. Delik culpa ini tindakan pidana yang terjadi karena kelalaian. Contohnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kelima ada delik ringan dan delik berat. Delik ringan dan delik berat. Delik ringan ini yaitu mengacu pada hukuman yang ringan seperti pencurian, kelalaian dalam berlalu lintas. Kemudian ada delik berat, itu delik yang hukumannya berat seperti pembunuhan dan lain sebagainya.
Kemudian yang keenam ada delik sempurna dan delik percobaan. Nah, delik sempurna ini berarti kejahatannya sudah sempurna dan sudah ada akibat yang terjadi sesuai dengan undang-undang. Kalau delik percobaan itu delik yang belum sempurna atau belum mencapai hasil yang diinginkan. Jadi belum ada akibat yang dirasakannya. Kemudian hubungan kualitas. Teori hubungan kualitas itu teori hubungan yang artinya suatu peristiwa akan berkaitan dengan peristiwa lainnya, yakni teori hubungan kualitas ini itu sebab akibat, sebab harus mendahului akibatnya. Artinya teori hubungan kualitas ini dalam tindakan pidana itu setiap perbuatan pidana yang dilakukan atau penyebab akan ada akibat yang ditimbulkan. Seperti jika kita melakukan pembunuhan, tindakan pidananya penyebabnya itu pembunuhan dan peristiwa yang berikutnya terjadi itu akibatnya orang yang kita bunuh itu meninggal. Kemudian sifat melawan hukum. Nah, tindak pidana atau delik ini harus melawan hukum, artinya tidak sesuai dengan aturan hukum